Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran biologi mengenai materi sistem pernapasan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu Andoni Putrianjani, Stambuk A221-18069 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Sebelum kita lanjut ke materi, siapa ketua kelas di sini? Hadir Ibu. Pimpin teman-teman kalian untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Dengarkan nama kalian. Dina Deliana, Hadir Bu. Dwi Dania, Hadir Ibu. Mega Trisha, Hadir Bu. Mei. Hadir ada Bu. Kenapa Mei-nya nggak hadir? Tanpa keterangan Bu. Jerana, Hadir Bu. Nuralisa, Tanpa keterangan juga Ibu. Apa Bu? Alfa. Ya Bu. Oke. Baiklah, judul materi kita hari ini yaitu sistem pernapasan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa itu sistem pernapasan? Ada yang tahu? Ada Bu. Coba Ibu lihat, apa itu pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Ada yang lain? Saya Bu, Dina. sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Masih ada yang lain? Ada Bu. Nah, sistem pernafasan itu merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh kita, di mana proses ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Di mana fungsi dari sistem pernafasan ini untuk memasukkan oksigen dari udara yang akan digunakan oleh tubuh dan dalam mengoksidasi makanan serta mengeluarkan sisa hasil oksidasi. Organ-organ yang dapat berperan dalam sistem pernafasan yaitu hidung. Hidung merupakan rongga awal di mana udara itu masuk. Di mana pada permukaan rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang fungsinya dapat menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Nah, udara bebas itu tidak hanya mengandung oksigen saja, namun juga dapat mengandung gas-gas lainnya yang dapat berbahaya, misalnya itu belerang dan nitrogen. Jika gas-gas tersebut masuk terhirup, maka dampaknya itu akan berbahaya bagi paru-paru kita. Nah, gas yang dapat masuk ke organ kita itu adalah oksigen yang dapat berkaitan dengan pembuluh darah atau darah kita. Nah, dari kalian apa ada yang mengetahui saluran apa saja yang terdapat pada sistem pernafasan? Ya Bu. Coba jelaskan dan sebutkan. Jelaskan atau bisa disebutkan. Yang setahu saya Bu trakea. Ada yang lain? Saya Bu. Yang setahu saya juga Ibu hidung dan organ hidung. Saya Ibu lari. Nah, apa ada yang mengetahui fungsi dari saluran yang kalian sebutkan tadi? Saya Bu, fungsi trakea itu sebagai jalur udara untuk masuk dari dalam dan keluar dari paru-paru. Saya Bu, fungsi hidung dan organ hidung. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen O2 sebagai jalur keluarnya karbon dioksida CO2. Oke. Yang kalian katakan semua memang benar. Di sini ada beberapa saluran yang merupakan bagian dari sistem pernapasan, di mana rongga awalnya itu di rongga hidung. Udara masuk melalui rongga hidung, kemudian udara tersebut akan diteruskan atau melalui saluran faring. Faring ini merupakan saluran yang letaknya di bagian tenggorokan. Faring ini, udara tadinya itu akan diteruskan ke laring, di mana udara yang tadinya masuk dari trakea akan diteruskan melalui bronkus, di mana bronkus ini memiliki dua cabang, yaitu menuju
menuju ke paru-paru kanan dan menuju ke paru-paru kiri. Di mana masing-masing cabang ini akan berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya difusi dari oksigen dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus ini akan banyak mengandung kapiler darah. Nah, udara tadi itu akan masuk ke dalam paru-paru, di mana paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang dari suatu saluran yang ujungnya itu bergelembung. Ini bergelembung ya, ini bergelembung. Nah, gelembung ini disebut dengan alveoli atau tunggalnya itu alveolus. Dalam alveoli inilah terjadi pertukaran gas, di mana gas oksigen yang kita hirup dari lingkungan akan kita hirup melalui proses sistem pernapasan. Yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Paru-paru kanan ini terdiri atas 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri ini terdiri hanya 2 belahan. Paru-paru kanan lebih besar dibanding dengan paru-paru kiri. Agar lebih jelas, kalian dapat memperhatikan bentuk dari paru-paru ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan satu persatu dan mohon angkat tangannya, sebutkan dan namanya. Saya Bu, Ya. perkenalkan nama saya Binti Riana. Saya ingin bertanya apa saja gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Nah, gangguan apa saja pada sistem pernapasan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalian? Tidak ada Ibu. Nah, Ibu akan menjawabnya. Gangguan pada sistem pernafasan itu ada banyak, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama itu ada asma, di mana asma ini merupakan salah satu kelainan penyumbatan dari saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh alergi, misalnya itu debu, bulu atau rambut, dan kelainan ini dapat diwariskan dari gen hingga diteruskan melalui generasi ke generasi atau generasi berikutnya, tergantung pembawa dari sifat individu itu sendiri. Yang kedua itu ada TBC. TBC ini merupakan bagian dari penyakit paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus atau dinding paru-paru dan dapat menyebabkan sel-sel paru-paru itu mati. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.